Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Lalu ada kedudukan dan fungsi sunnah. Kedudukan sunnah. Sunnah menepati kedudukannya yang sangat penting setelah Al-Quran. Sunnah merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Namun kewajiban mengikuti sunnah sama wajibnya dengan mengikuti Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah dalam hukum Islam. Sunnah sangat penting dalam Islam yang sudah kita ketahui kedudukannya, yaitu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah memiliki keterkaitan dengan Al-Quran yang memiliki sebuah fungsi, yaitu sebagai pengokoh hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai penjelas hal-hal yang masih umum dalam Al-Quran. Contoh sunnah yang menjelaskan kemutlakan Al-Quran yaitu pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah dipotong tangannya, itu Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Lalu sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu, hendaklah kita mempelajari sifat-sifat Nabi, seperti sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang pertama itu sidik. Sidik artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang mulia, yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang gaib. Ia merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki para nabi dan rasul yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia ini untuk membawa wahyu dan agamanya. Jadi, mustahil bagi Rasulullah itu bersifat pembohong, penipu, dan sebagainya. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4-5. Lalu yang kedua itu amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar dari penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Jadi, mustahil Nabi itu khianat terhadap orang yang memberinya amanah. Dengan demikian, orang Islam wajib mempercayai sifat Nabi, dan seorang Muslim harusnya juga bersikap amanah seperti Nabi. Lalu yang ketiga adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahilun dalam menyampaikan 6236 ayat Al-Quran. Kemudian, menjelaskannya lagi ke dalam puluhan ribu hadis membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Lalu yang terakhir ada tablik. Tablik artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi sekalipun. Ada salah satu surat yang menyinggung soal Nabi Muhammad SAW, yaitu dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Quran Surat Abasa ayat 1-2. Sebagai seorang yang tablik, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad tetap menyampaikannya kepada kita. Itulah sifat seorang Nabi. Pengertian urf. Urf ialah suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama, urf disebut adat kebiasaan. Menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan di antara urf dan adat. Dasar hukum urf. Para ulama sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan dasar hujah selama tidak bertentangan dengan syara. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa ulama Madinah dapat dijadikan hujah. Demikian ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidiyah. Ada suatu kejadian, tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau berada di Mekah. Qaul qadim dengan setelah beliau berada di Mesir, qaul jadid. Hal itu menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujah dengan urf, sesuai dengan firman Allah yang menurut Al-Qarafi bahwa setiap yang diakui adat ditetapkan hukum menurutnya.
karena zohir ayat ini. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud, yang menunjukkan bahwa hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandangnya baik ada pula baik di sisi Allah. Argumen penerimaan urf. Urf adat kebiasaan yang benar, yang tidak menyalahi syara, hendaknya menjadi bahan pertimbangan seorang ahli ijtihad dalam melakukan ijtihadnya dan bagi seorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya. Macam-macam urf. Urf dapat dibagi atas beberapa bagian ditinjau dari sifatnya. Urf terbagi kepada 1. Urf qauli, ialah urf yang berupa perkataan seperti perkataan walad menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari bisa diartikan anak laki-laki saja. 2. Urf amali, ialah urf berupa perbuatan seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sigot akad jual beli. Padahal menurut syara sigot jual beli merupakan rukun jual beli, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak menggunakan sigot dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara membolehkannya. Ditinjau diterima atau tidaknya urf terbagi atas. Urf sahih ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara, seperti mengadakan pertunangan sebelum melakukan akad nikah. Dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara. Urf fasih ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara, seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. Alasan pengambilan urf tersebut: 1. Syariat Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan urf yang berlaku pada bangsa Arab, seperti isyarat seimbang, ka'fah. Argumen penolakan urf. Urf yang mendapat penolakan apabila urf itu rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara atau membatalkan hukum syara. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad ahrar, gharar atau khatar, tipuan dan membahayakan, maka bagi urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Oke, pada slide selanjutnya adalah penerapan nilai sunnah dalam lingkungan. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bacaannya, Ya ayyuhallazina amanu azi'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pada slide selanjutnya
ada model penerapan nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan. Contohnya yaitu menjalankan sholat duha pada saat jam istirahat. Kedua, melaksanakan piket kelas secara bergilir. Yang ketiga, mengikuti ekstrakurikuler mengenai kerohanian. Keempat, menerapkan pendidikan karakter sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, pengedaran kotak amal di dalam kelas. Yang keenam, sholat fardu berjamaah. Pada slide selanjutnya ada penerapan nilai sunnah dalam lingkungan keluarga. Salah satu contohnya yaitu sholat duha di rumah, sholat tahajud di rumah, melakukan puasa Senin Kamis, sholat berjamaah bersama keluarga, menghadiri pengajian, duduk saat minum atau makan. Yang terakhir, melangkah kaki kanan terlebih dahulu saat masuk ke toilet. Selanjutnya, penerapan nilai sunnah dalam lingkungan pekerjaan. Contohnya yaitu mengawali kegiatan dengan bismillah. Selanjutnya, menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang dijanjikan. Yang ketiga, sholat fardu berjamaah dengan kolega atau rekan karyawan. Yang keempat, berbicara lemah lembut. Yang terakhir, membantu rekan karyawan yang kesusahan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah sunnah bisa berarti perilaku, jalan, kebiasaan, atau ketentuan. Sebagai pemimpin yang teladan dalam memimpin, kita mengambil contoh yang ideal untuk memimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memiliki sifat yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menunaikan sunnah yang diajarkan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.